Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Kali ini aku akan membagikan informasi penting tentang peran dan fungsi dari KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nah, buat teman-teman untuk membuka wacana kalian dan menambah informasi kalian, mari simak tayangan berikut. KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5/1999 dan Undang-Undang Nomor 20/2008. Anggota KPPU diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. KPPU juga memiliki visi, sebagaimana Renstra KPPU tahun 2020-2024. Visi KPPU sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam pencapaian visi tersebut, maka KPPU turut mengacu pada 9 misi Presiden dan Wakil Presiden, yang mana sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mendukung upaya visi misi tersebut, KPPU merumuskannya pada suatu tujuan dalam Renstra KPPU tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. KPPU juga memiliki logo. Logo KPPU merupakan desain yang diciptakan sebagai jati diri visual dan simbol lembaga yang independen yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Logo ini juga sebagai visual identitas dari organisasi. Selain logo, KPPU juga memiliki maskot yang bernama Kompit, yang merupakan akronim dari KAMPIT, atau singkatan dari Kompetisi Usaha Tanpa Diskriminasi. Nama ini diambil sebagai visualisasi peran dan harapan komisi dalam mewujudkan dunia usaha yang berkompetisi, berkualitas, dan berdaya saing tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri tanpa adanya diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Pelanggaran usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1, larangan praktek monopoli adalah larangan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Salah satu kasus di Indonesia adalah kasus monopoli tiket yang dilakukan oleh Garuda pada tahun 2020. Garuda melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maskapai plat merah ini disebut menutup akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umroh ke berbagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau yang biasa kita sebut PPIU. Garuda hanya menjual tiket pesawat untuk umroh hanya kepada 6 PPIU saja yang disebut sebagai wholesaler. PPIU yang ditunjuk oleh Garuda diantaranya adalah PT Smart Umroh, PT Maktur, PT NRA,
PT Wahana Mitra Usaha, PT Aeroglobe Indonesia, dan PT Pesona Mosaic. Garuda sebenarnya sempat mengajukan perubahan perilaku pada September 2020 pada sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan. Namun, KPPU menyatakan bahwa Garuda tidak sepenuhnya melaksanakan fakta integritas perubahan perilaku yang diberikan. Maka dari itu, proses persidangan kembali dilanjutkan. Akibat dari kasus ini, PT Garuda Indonesia Persero dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa denda administratif sebesar 1 miliar rupiah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.